Para intellectual business community dan para business leaders, kita lanjutkan dalam segmen ketiga kita diskusi hari ini berjudul The Women and the Vision Things. Bagaimana wanita dan masalah visi. Karena kita tahu bahwa pemimpin wanita makin banyak, ya, dan seperti yang kita diskusi dari awal, bahkan nobody ever thought CEO Pertamina akan terpilih seorang wanita, begitu kan? Nah, masih bersama Ibu Minuno, seorang women leaders yang sangat mengamati tentang wanita dan karirnya. Bu, jadi kalau kita ngomong dalam organisasi wanita, wanita dan organisasi, wanita dan karir, tentu tidak terlepas dan wanita dengan keluarga. Ya, pria juga nggak terlepas dengan keluarga. Cuma memang pria sejak zaman Adam dan Hawa dulu katanya suruh keluar cari makanan, wanita di rumah. Bahkan di dalam, kita tahu di dalam filosofi Chinese itu sering kita lihat di depan gedung tuh ada dua singa kan? Ada dua singa yang kanan itu nginjak bola dunia, singa yang wanita nginjak anak. Nah, itu ada simbolnya kan? Simbolnya adalah laki-laki menaklukkan dunia, wanita menaklukkan keluarga, gitu kan? Nah, itu kan simbolnya dari simbol singa tersebut. Dan kita tahu bahwa di Chinese itu satu filosofi itu nggak berkembang gitu aja, pasti banyak sekali wisdom di baliknya. Dan kita juga tidak tahu bahwa bahkan dalam agama pun diajarkan banyak laki-laki yang harus keluar, wanita mengurus keluarga gitu ya. Nah, Bu, jadi kalau kita sekarang wanita lebih banyak keluar mau jadi pemimpin, yang dipimpin termasuk laki-laki, ya jangan-jangan dia juga mau memimpin di rumahnya gitu kan, bisa aja kan. Nah, how is the potential friction di rumah kalau ada wanita yang demikian visioner, demikian mau jadi pemimpin, potential friction di rumahnya gimana, Bu? Ya kan ada yang dikatakan kalau bapaknya jenderal, kan perempuannya lebih jenderal dari bapaknya. Pernah dengar nggak itu? Oke. Iya, seperti tadi Pak Brata bilang kan, Hillary Clinton dan Clinton ya kan. Nah, begini ya, di dalam friksi itu memang dimanapun ada, ya, tidak hanya di dalam hubungan wanita dan pria, tetapi saya melihat, ya, bila kita menjadi satu tim, ya, ini akan bisa mengurangi friksi-friksi tersebut. Ya, di sini juga dikatakan adanya team building. Ya, team building itu memang kita mengharapkan bahwa pasangan hidup kita juga memahami keinginan aktualisasi diri kita. Ya, nah, itu kan harapan, Bu ya. Iya. Harapan is harapan, ya kan. Tapi kenyataannya potential friksi. Ya, memang. Tapi satu hal yang saya lihat ya, bila kita mempunyai komitmen bersama, ya, dan di dalam melaksanakan selalu kembali kepada komitmen kita, itu friksi itu akan sedikit mungkin. Oke, kita take a bold stand. Suaminya bilang nggak bisa. You cannot work that much. You have to come home. Nggak bisa, whatever, nggak bisa. How? Nah, saya menyarankan ya, sebelum kita membina hubungan yang lebih jauh, ada itu bukan garis besar haluan bernegara, tetapi garis besar haluan berkeluarga. Nah, di dalam hal ini kita semua sesuai dengan rule of the game. Jadi kita juga bisa beraktualisasi, yang laki juga bisa beraktualisasi. Kemudian kalau terjadi apa yang dikatakan Pak Bayu tadi, itu namanya memaksakan kehendak. Dan memaksakan kehendak itu dimurkai oleh kemanusiaan. Iya, kalau dua-duanya ngerti gampang, Bu. Iya, harus. Kalau enggak, apakah kita harus memikirkan untuk mencari pasangan lain atau gimana? Ya, kalau dia tidak bahagia, mengapa tidak? Ya, mengapa tidak? Emangnya? What a forward thinking of women, ya? Ya, mengapa tidak? Jadi itu semua kita sudah pikirkan. Kalau sampai deadlock, nah, ya udah. Ada kan, ya kamu pilih ini, ya kita pilih yang buat kita membahagiakan, yaitu meninggalkan laki-laki yang very egois. Do you think that kebahagiaan
Do you think kebahagiaan wanita itu adalah kebahagiaan karir atau kebahagiaan keluarga sebenarnya? Kebahagiaan, kedamaian, hati nurani. Karena tadi dikatakan perasaan wanita memang di sini juga perasaan wanita memang jauh lebih peka. Ya, laki-laki suka begitu. Jadi tersinggung. Tapi saya dengar katanya justru laki-laki lebih bisa mengerti wanita, lebih karena menganggap different. Jadi ya differ lah gitu ya, ya fur lah, lebih ngalah gitu kan. Tetapi justru persaingan antar wanita yang lebih berat gitu ya. Gimana Bu Bidi? What do you think? Persaingan antar wanita, saya rasa kurang tepat bahasanya. Oh gitu. Mungkin lebih kepada persaingan itu tidak melihat gender. Itu yang saya lihat selama ini di pengalaman saya bekerja. Yang ada adalah kemampuan dari si individual itu sendiri yang didukung tentu saja oleh talenta, kemudian oleh training, kemudian juga dari upbringingnya sendiri. Jadi sama sekali tidak ada hubungannya dengan gender. Jadi persaingan itu bisa saja. Bukankah katanya yang saya dengar dari pengamat wanita yang ahli ini Pak Hasan Sujono itu persaingan antar wanita lebih ketat dibandingkan wanita bersaing dengan pria gitu loh. Kalau kita lihat juga di perusahaan seringkali kan kalau pria dihadapkan dengan wanita ya dia memilih menghindar lah. Masa saya dihadapkan sama wanita gitu kan. Tapi wanita dan wanita ini yang lebih tough gitu. Mungkin di beberapa perusahaan, kebetulan memang pengalaman kerja saya secara profesional banyak di corporation dan alhamdulillahnya saya tidak pernah mengalami persaingan seperti itu. Oke, thank you. Gimana Bu? What do you think Bu? Memang kalau kita melihat dari kacamata profesionalisme itu semuanya akhirnya kembali kepada kompetensi. Ya, apakah itu kalau kita mikir logik ya? Katanya perempuan kan lebih main perasaan. Ya memang, tetapi kalau di dalam profesionalisme itu memang apa yang dikatakan Ibu bahwa tidak ada perbedaan laki dan perempuan, tetapi bagaimana kehandalan dia. Gitu. Itu seharusnya. Memang. Kenyataannya? Kenyataan demikian juga. Oke, para business leaders dan intellectual business community, kita harus break lagi dan kita akan lanjutkan dalam segmen keempat nanti. Dan buat para business leaders dan intellectual business community yang ingin berpartisipasi, silakan SMS ke 0896 dan buat yang terpilih akan mendapatkan buku dari Min Uno berjudul Etiket. Kita lanjutkan dalam segmen berikutnya.